Biasa pula kita ucapkan, kita doakan sebagai tanda cinta dan terima kasih kita kepada imam kita, ikutan dan teladan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bersambung pula kepada anak istri, keturunan, cucu dan cicitnya, serta para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang setia mengikuti sampai akhir masa nanti. Kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk yang setia di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Pemimpin, sekalipun dia yang zalim dan durhaka, sekalipun zalim dan durhaka, tapi kalau dia dapat yang saleh, tentu itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu di sini juga kita tahu bahwa pemimpin itu mesti muslim. Mesti muslim. Karena syarat pemimpin itu dari sisi Allah SWT adalah orang beriman, orang Islam. Sebab tidak mungkin kita sholat di belakangnya kalau dia bukan orang Islam. Nah, kalau ada yang jadi pemimpin bukan orang Islam, secara syar'i tidak sah. Secara syar'i tidak sah. Tetapi dalam keadaan tertentu kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Yang diberlakukan sesuai mafsadah dan maslahat yang ditentukan. Tapi ini kita bicara dalam konteks pemimpin Muslim, bagaimanapun zalimnya, bagaimanapun durhakanya, selama tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka kita mesti salat di belakangnya. Dan bila ada seruan jihad, maka kita mesti ikut perintahnya. Ma'asyal kiram rahmati Allah. Kemudian selepas itu munasabah pula pembahasan tentang bagaimana kita menyikapi tentang masalah yang terjadi di antara para sahabat Nabi. Kan sahabat juga manusia, sah? Ada juga yang tersinggung kan? Ada juga yang berbeda pikiran, berbeda pendapatnya. Dan ada juga terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi hal itu? Kita sudah tahu kalau bicara tentang Ahlus Sunnah, siapa mereka? Ya sahabat yang pertama melaksanakannya. Karena mereka lah yang betul-betul Ahlus Sunnah. Ketika ditanya pada Nabi, Al-Firqa, An-Najiyah, wa Ta'ifah, Al-Mansurah, golongan yang selamat adalah orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Seperti apa mereka? Seperti itu. Nah, mereka sudah mencontohkan kepada kita ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, bagaimana mereka bersikap. Kita dengarkan dulu apa kata beliau. Wa yarawna al-kaffa amma shajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para as-salaf dan ashabul hadis melihat atau berpandangan wajib untuk menahan diri. Wajib menahan diri, tidak membicarakan hal-hal yang terjadi atau perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Wa tadhhir al-alsina an zikri ma yatadammanu aiban lahum wa naqsan lahum atau naqsan fihim. Dan membersihkan lisan kita. Membersihkan lisan kita dari membicarakan atau menyebut sesuatu baik secara eksplisit maupun secara implisit, secara langsung atau tidak langsung, membawa aib bagi mereka atau menyebutkan kekurangan mereka. Jadi pembicaraan kita yang membuat atau merendahkan para sahabat atau sebagian mereka wajib
bersihkan lisan kita daripadanya. Wajib dibersihkan lisan kita daripadanya. Misal seperti orang berbicara hari ini, sahabat itu kan tidak pandai politik dia, tidak pandai politik, tidak ahli ini dan itu. Nah, yang intinya merendahkan kemampuan para sahabat. Maka as-salaf rahimahumullah menghindari itu, dan wajib membersihkan lisan daripadanya. Dan apapun yang terjadi perselisihan di antara mereka, maka lisan kita mesti dibersihkan daripadanya. Ditanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tentang apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Beliau menjawab, ulaika qaumun tahharallahu suyufana min dima'ihim falnutahhir alsinatana min a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah bersihkan pedang kita, tidak ikut kita menumpahkan darah mereka. Sah? Alhamdulillah, kita tidak ikut menumpahkan darah mereka. Falnutahhir alsinatana min a'radihim. Oleh sebab itu tinggal lagi kita wajib menjaga, membersihkan lisan kita dari merendahkan kehormatan mereka. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, manhaj as-salaf dan ahlu sunnah wal jamaah adalah tidak mencela seorang pun sahabat, apapun yang terjadi pada mereka, dan kita tidak menjadikannya sebagai hal untuk mencela dan merendahkannya. Dan itu yang dicontohkan Nabi SAW ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu manjat di waktu di Uhud, kakinya kan kurus kering. Melihat kakinya tersingkap, betisnya yang kering itu, sahabat lain ya tanpa terasa tertawa mereka. Biasalah, awak kecil itu juga labiyullah. Iya enggak? Iya pasti kan. Jadi melihat itu tertawa mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Ringan tetapi bernilai, kecil tapi punya kekuatan besar. Artinya Nabi SAW melarang itu. Ketika ada salah seorang istri Nabi SAW yang karena rasa cemburunya menyebut istri yang lain dengan kerdipan mata aja, pendek orang gitu kan, itu Nabi SAW melarang. Nah, ketika Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu memanggil Bilal dengan yabna sauda, wahai anak wanita hitam. Memang mak hitamnya, cuman ketika dipanggil dengan sebutan untuk seperti itu ada semacam unsur perendahan. Maka Nabi SAW katakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini masih ada sisa-sisa jahiliyah pada dirimu. Nah, itu antara sesama sahabat. Bahkan ada sahabat yang mengaku melakukan perbuatan zina dan datang ke Nabi minta ditegakkan had, dan ditegakkan. Riwayat mengatakan minum khamar, ya, sampai 4 kali dihukum oleh Nabi SAW. Sampai sahabat mencelanya. Seringkali. Lalu Nabi katakan, sesungguhnya dia bertaubat
dengan taubat yang kalau dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah di kalangan sahabat, la wasi'athum, cukup untuknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi mengajar kita untuk tidak merendahkan sekalipun pendosa, dan dikatakan jangan kalian bantu syaitan untuk merendahkan saudara kalian. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, para ulama yang saya katakan tadi, dari Umar bin Abdul Aziz juga diriwayatkan seperti itu, dari Imam Malik, dari Imam Al-Fudail ibn Iyad, dan seterusnya. Mereka sepakat mengatakan bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang Allah telah bersihkan pedang kita, senjata kita dari menumpahkan darahnya. Maka jangan ikut-ikut lisan kita untuk merendahkan martabatnya. Karena merendahkan martabat orang yang diridai Allah adalah merendahkan martabat kita. Benar kata Muhammad ibn Sirin, fa inna luhumal ulama masmumah. Sesungguhnya daging para ulama itu adalah beracun, dan akibat bagi orang yang menelan dan memakannya sudah dimaklumi. Kemudian qala Syekh rahimahullah, wa yaruna at-tarahhuma ala jami'ihim wal muwalata likafatihim. Mereka juga melihat mesti kita mendoakan rahmat bagi semua sahabat. Jadi tarahum artinya doa kepada Allah SWT, semoga diberikan rahmat. Kan mendoakan orang-orang Islam dengan rahmat itu adalah dianjurkan. Sebaliknya mendoakan orang-orang yang non muslim dilarang, yang sudah meninggal. Nah, sekarang sahabat semuanya tanpa kecuali mesti kita bertarahum kepadanya atau taraddi, itu mengucapkan radhiyallahu anhu. Siapapun sahabat, asal sabit dia sahabat, maka kita tidak ragu untuk bertaraddi dan bertarahum kepadanya. Kenapa demikian? Ini pembeda dengan ahli bid'ah, ahli ahwa, yang melaknat sebagian sahabat, bahkan ada di antaranya sebagian besar sahabat seperti Syiah Rafidah. Mereka itu menjadikan melaknat sahabat sebagai ibadah. Ya, kalau ada misalnya tuan dengar ada kiai sekarang melaknat Wahabi, katanya lebih afdal daripada zikir baca Quran. Ketahuilah gurunya adalah orang Syiah. Ya, orang Syiah yang selalu memburu-burukan, ngangkat isu Wahabi. Apa aja segala keburukan yang dinisbatkan kepada Wahabi mesti produk Syiah. Nah, produk Syiah lalu dijual dengan murah meriah di kalangan asli asli warisan. Nah, jadi dijual dengan murah. Mereka menjadikan laknat di mana pula, sampai sampai orang kafir sendiri juga kita tidak dianjurkan banyak melaknat. Serah pada Allah SWT, apalagi orang Islam. Apalagi orang Islam. Nabi katakan, saya tidak diutus untuk banyak melaknat, kecuali orang-orang yang berhak dilaknat oleh Allah SWT. Nah, sekarang dia jadikan melaknat itu ya seperti orang Syiah mengatakan melaknat Abu Bakar dan Umar. Di sebagian kitab mereka disebutkan seperti Al-Majlisi dan Biharul Anwar, bahwa karena melaknat sahabat dua orang itu lebih afdal daripada umrah 70 kali. Nah, jadi sekarang dipindahkan melaknat Wahabi sama dengan lebih afdal dari 7 kali ya. 7 kali mah. La haula wala quwata illa billah. Nah, kita tidak, semua sahabat kita doakan dengan radhiyallahu
anhu tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Khawarij lain. Mereka mengeluarkan sebagian sahabat daripada tarahum dan taraddi. Syiah juga demikian. Tetapi Ahlus Sunnah tidak mengucapkan radhiyallahu wa anhu semuanya. Wal muwalata likafatihim. Tidak satu pun kita yang berlepas diri daripada sahabat. Beda juga dengan kaum di luar ahli sunnah. Mereka sebagian sahabat dia wala kepadanya, tapi sebagian yang lain dia musuhan dengannya. Dia bermusuhan dengannya. Tapi kita tidak. Semua sahabat kita hormati. Bahkan ahlul hadis mengatakan semua sahabat adalah udul. Kullu sahabi adlun. Semua sahabat itu adalah adl. Diterima riwayatnya. Sekalipun tidak diketahui namanya. Tapi kalau pasti dia sahabat, maka riwayatnya diterima. Beda dengan selain sahabat. Selain sahabat kalau tidak tahu namanya tidak diterima riwayatnya. Kadang sudah tahu nama ayah, tahu rumah, nampak kambing pucuk kambing oma, tidak juga diterima riwayatnya. Kenapa? Karena selain sahabat sudah banyak yang terlibat syubhat. Orang kalau sudah terlibat syubhat mesti mudah berdusta. Sahabat pantang berdusta. Kalau sebab itu maka mereka selamat daripada aliran menyimpang. Orang menyimpang, untuk membela penyimpangannya mesti ada dusta di sana. Kalau tidak dusta memalsukan dalil, berarti dusta membuat syariat baru. Jadi apa-apa nanti jadi syariat. Sampai riba ada riba syariat. Ya. Nanti dukun ada dukun syariat. Apa lagi? Apa? Partai? Ada partai Islam memang? Enggak. Partai syariat. Ada nama partai syariat? Partai umat. Partai syariat enggak. Tapi enggak lulus kabar enggak. Baik. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi, apa namanya tadi? Semua sahabat mesti kita wala kepadanya. Berbeda dengan selain mereka. Selain mereka walanya sesuai dengan imannya. Orang beriman kita wala kepadanya, yang tidak ya tidak. Kemudian orang beriman ini ada yang saleh, ada yang tidak, ada yang kurang dan sebagainya. Tapi para sahabat itu semuanya adalah radhiyallahu anhum wa radu anhum. Kemudian Syekh mengatakan wa kadzalika yarawna ta'dhima qadri azwajihi radhiyallahu anhunna. Kenapa disebutkan? Juga mereka Ahlussunnah memandang mesti menta'zim para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di sana ada orang yang melaknat istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena mereka berkeyakinan istri-istri Nabi itu tak lebih daripada, mohon maaf, ya, orang-orang yang tidak terhormat. Orang-orang yang payah saya nyebut, tidak berani saya menyebutnya. Tapi itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dan yang paling mereka benci adalah yang paling mereka benci ayahnya. Siapa ayahnya paling dibenci oleh Abu Bakar, Umar? Maka istri Nabi yang paling mereka benci adalah Hafsah dan Aisyah. Syiah Rafidhah kadang lebih benci pula ke Umar daripada Abu Bakar. Kenapa? Ya, karena syaitan aja takut sama Umar. Maka kawan syaitan dendam sama Umar. Makanya Al-Syirazi mengatakan dalam ceramahnya, aduna raqam wahid, musuh nomor satu kita mau iblis, bukan iblis, katanya.
Dia bilang itu bukan iblis. Tapi bitartib, berurut nih, musuh nomor satu adalah Umar ibn Khattab. Thumma Abu Bakar. Yang ketiga baru iblis. Subhanallah. Padahal iblis kawannya. Kawan sama dengan mereka mengatakan bahwa Amerika masuk neraka, Amerika setan, kata mereka ceritanya. Tapi di belakang layar mereka adalah bersekongkol. Hanya orang-orang yang tidak paham aja yang percaya dengan yel-yel Syiah. Masa dia tembakkan 200 rudal, lalat pun tidak ada yang mati. Dia tembakkan ke Palestina, ke Israel 200 rudal drone, lalat pun tak ada yang mati. Boleh? Karena mungkin mata baik itu cula siap alahnya ya, nanti tembak lahnya kami dah siap. Jadi kamu muslimin hanya pamungkasan. Dan kalau pun terjadi juga tidak akan merubah sikap kita bahwa lahirnya Syiah dari rahim Yahudi. Tapi Wahabi katanya bentukan Yahudi katanya. Sah? Kan itu juga yang dibawa oleh saudara-saudara kita dari seberang kan? Iya dah. Hati-hati Wahabi itu akidah sama dengan Yahudi. Kosan ini, kosan cium-cium tangan Yahudi. Iya sih? Kan ini kosan pekokin. Ndak lo sekali lah kodok. Lah kodok, mendiang lo biar kodok lo le. Tutup mendiangnya. Hah? Mendiang lebih kodok lo. Cuma ndak di publish saja. Jadi mereka yang dekat dengan Yahudi, kita yang dituduh bentukan Yahudi. Mereka yang merayakan perayaan Yahudi, awak yang tidak merayakan Yahudi, awak pula yang tertuduh berkawan sama Yahudi. Wallahu musta'an. Tapi tidak apa-apa, Nabi antum dulu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dituduh diajar oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ujung-ujungnya mereka pula yang meminta bantuan Yahudi memerangi Nabi di Madinah. Dia kerjasama. Jadi jangan takut nak dituduh dah. Tapi dengan betul-betul antum tak sama Yahudi. Kalau Yahudi ya patutlah. Makanya aman aja lah, nanti Allah akan bukakan satu-satu. Allah akan bukakan. Allah akan bukakan. Semua orang yang mengatakan Yahudi padahal tidak, maka akan yang namanya al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj, kata orang Arab. Kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Dia akan terang benderang. Yang ditutup-tutupi itu adalah kebatilan, tapi dia akan tercium jua. Ia ibarat membungkui tulang je daun tali. Apanya? Tulang bungkui je daun tali. Apa nama bungkui tulang je daun tali? Cuba. Hah? Tidak bisa dibungkui daun tali dah. Cuba nanti pas satu air korban semua aceh daun tali pembungkui tulang. Tidak akan terbungkui dah. Atau ibarat sepandai-pandai membungkus bangkai, baunya akan tercium juga. Tapi kebenaran tidak dibungkus-bungkus pun tidak apa-apa. Kebenaran itu memang terbuka, jelas, ablaj. Karena Nabi katakan taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazyu anha illa halik. Ini jalanku lurus, ikut, jangan ikut jalan-jalan kiri dan kanan. Sebab banyak di setiap pintu jalan itu ada syaitannya. Ikut aja. Alhamdulillah. Walaupun orang teriak-teriak, salah jalan, tidak salah nih. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang banyak menyampaikan ilmu kepada kita. Mereka ingin pangkas ini supaya ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada para istrinya dan sampaikan kepada kita para umatnya hilang. Ya, kalau sempat mereka mengatakan misalnya
Aisyah radhiyallahu anha disebut oleh mereka sebagai wanita, auzubillah, ya, tentu otomatis orang yang percaya dengan isu ini, semua hadis yang datang dari Aisyah mungkin diterimanya? Hah? Mungkin? Enggak. Ini target mereka. Dan Aisyah adalah salah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka ditembak lagi Ummu Salamah, seorang faqihah di antara istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau antum dapat hadis dari orang yang dibilang begini, tentu kita meragukan riwayatnya dan meragukan ilmunya. Mereka juga merendahkan Hafsah dan istri-istri Nabi yang lain, yang merupakan gudang ilmu bagi kaum muslimin. Demikian juga orang yang paling dimusuhi oleh mereka adalah Abu Hurairah. Ini kaum liberal, kaum orientalis, dan kaum Syiah sepakat menyerang Abu Hurairah habis-habisan. Tapi tidak apa-apa, Abu Hurairah tahan banting, karena dia memang dikelilingi dengan dari semua sisi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia berjuta pena sudah menuliskan segala hal yang meruntuhkan dedikasi Abu Hurairah, tapi yang menulis itu hilang seperti ditelan bumi. Abu Hurairah tetap bersinar dan hadis-hadisnya menerangi permukaan bumi. Alhamdulillah, dia tidak perlu takut, ya, baik dari yang menamakan muslim atau non muslim, semua yang merendahkan Abu Hurairah mereka hilang, tidak dikenali, sah. Tapi Abu Hurairah tetap hidup, tetap harum selama masih ada orang beriman. Walhamdulillah. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, kita tidak perlu takut dan ragu untuk mengangkat setinggi-tingginya ibu-ibu kita ummahatul mukminin ini, karena mereka adalah istri-istri Nabi yang Nabi wafat atau mereka wafat lebih dulu, Nabi ridha kepadanya dan mereka ridha kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka lah istrinya di dunia dan mereka istrinya di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a alahunna, dan tetap mendoakan mereka. Setiap namanya disebut, radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, Maimunah radhiyallahu anha, Zainab radhiyallahu anha, dan seterusnya. Nah, wa ma'rifata fadlihinna, dan kita harus hidupkan selalu ilmu tentang kelebihan dan keutamaan para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka semuanya adalah orang-orang utama, punya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin, dan mengimani, meyakini, mengakui bahwa mereka adalah ibundanya kaum beriman. Wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi kaum beriman. Istri-istri Nabi adalah menjadi ibu bagi kaum mukminin, sehingga sepakat dan ijma ulama bahwa istri Nabi tidak boleh dinikahi, karena mereka adalah ibunda orang-orang beriman. Mas, waktu? Yuk, kita azan dulu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Asyhadu an la ilaha
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على اللهم رب هذه الصلاة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi kesimpulan bab ini adalah bahwa orang Islam, orang beriman tidak ikut campur dan tidak ikut menjelek-jelekan para sahabat. Karena Allah setelah mengangkat mereka lebih tinggi dari generasi manapun. Dari generasi manapun. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang lebih dulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, tidak ada pengecualiannya. Tidak ada pengecualiannya dari kalangan muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhum. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti mereka adalah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan sekarang, maksudnya di masa Nabi, di masa masih hidup, atau besok yang akan terjadi. Allah tahu kan bahwa akan terjadi clash antara Muawiyah dan Ali, akan terjadi ini dan itu antara si fulan dan fulan, sah? Tetapi Allah sudah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan itu yang dipraktikkan Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika salah seorang dari sahabat namanya Hatib ibn Abi Balta'ah, Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu membocorkan atau hendak membocorkan rahasia dan rencana Nabi untuk menyerang atau mengembalikan Makkah. Kalau sempat rahasia itu sampai kepada kaum musyrikin, ya secara perhitungan mungkin gagal saat itu, sah?
Tapi Allah lebih mampu, Allah lebih kuasa untuk menentukan cara. Tapi secara hitung-hitungan kita, kalau bocor rahasianya otomatis gagal kan? Nah, maka Nabi SAW, kenapa Hatib melakukan itu? Karena dia ingin menyelamatkan harta bendanya di Mekah. Karena ketika hijrah kan tak boleh bawa harta. Sedangkan sahabat yang lain ada familinya di Mekah, dia tak punya. Jelas? Jadi dia ingin mengambil hati orang Mekah supaya hartanya tidak diambil, dijaga. Maka dia tulis surat itu, dititipkan pada seorang ibu-ibu. Nah, ini kan ibu-ibu tak curigai tak ya? Nah, memang banyak ibu-ibu dimanfaatkan oleh orang. Nah, tapi kan ini Allah Maha tahu rahasia semuanya, dan Allah tidak ingin, dan Allah menghendaki rahasia ini harus dibuka. Maka datang Jibril kepada Nabi SAW memberitahukan bahwa ada surat yang dikirim ke Makkah melalui seorang perempuan, temui dia di tempat itu. Maka Nabi SAW segera mengutus dua orang sahabat, Ali dan Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhuma, sampai di tempat yang dikatakan Nabi. Di tempat itu ditemukan wanita itu, sidqan, benar seperti yang diberitakan. Lalu Nabi katakan, Ali katakan, Alkitab, serahkan surat. Tentu wanita itu mau menyerah begitu saja? Ya enggaklah, kan dibayar. Ya kan? Dia menganggap itu amanah pula. Keluarkan kitab, surat. Jawaban, laisa ma'i kitab. Ali mengatakan, sadaqallahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya pasti benar. La tukhrijinna alkitab aw la nujarridannaki, kamu keluarkan surat atau kami telanjangi, pilih mana? Hah? Kalau perempuan yang masih punya malu, pasti dia pilih serahkan. Ya, kalau daripada telanjangi. Dan itu dalam kondisi seperti itu dibolehkan. Sah? Dalam pemeriksaan kan boleh kan? Tidak boleh. Antum bikin aturan sendiri nampaknya. Nah, akhirnya dia keluarkan dari dalam bajunya atau dalam ininya, diserahkan. Lalu Ali kembali menghadap Nabi SAW. Ternyata di situ ada tanda tangan Hatib ibn Abi Balta'ah. Tahu tak tuan-tuan Hatib itu siapa? Tahu tak? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kan dia duduk sama Nabi dia. Dipanggil Hatib. Umar radhiyallahu anhu gatal tangannya. Ya Rasulullah, da'ani adrib unuqa hadzal munafiq. Ya, zahir kan munafik kan? Zahirnya munafik. Kalau sempat kita tuduh munafik, sah? Sempat kita ada di antara kita yang berbuat seperti itu sudah gedar munafik. Nah, kata Umar, da'ani adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher munafik ini, kata Nabi SAW. Nah, lihat kaum muslimin. Kan? Ini dosa besar apa dosa kecil ini? Woi, dosa besar apa dosa kecil? Kecil ya? Pengkhianatan terhadap Nabi, dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Jelas? Nah, bagaimana Nabi menyikapi? Ini kan pelajaran bagi kita kaum muslimin. Bagaimana Nabi menyikapinya? Apa kata Nabi kepada Umar radhiyallahu anhu? Da'uhu ya Umar, la'allallaha tala'a ala qulubi ahli Badr. Allah pasti tahu hati-hatinya ahli Badar. Apa maksudnya? Allah pasti tahu isi hati ahli Badar. Apa maksud ahli Badar? Orang yang ikut perang
Badar. Yang ikut perang Badar junior apa senior? Hah? Junior apa senior? Senior. Sahabat, berarti minas sabiqin al-awwalin. Baik. Faqala, lalu Allah katakan kepada ahli Badar, i'malu aw if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah katakan kepada ahli Badar, semua yang ikut perang Badar, buatlah apa yang kalian buat, saya sudah ampuni semuanya. Itu turun setelah perang Badar. Nampak tu? Jadi buatlah seperti apa yang kalian mau. Subhanallah. Nah, Hatib tidak dikecualikan Nabi dari ayat itu. Walaupun pengkhianatan ini besar, tetapi Allah sudah mengampuni. Kalau Allah sudah mengampuni, kalau Allah sudah mengampuni, kenapa kita ribut lagi? Kalau Allah sudah mengampuni, kenapa kita ribut lagi? Jelas ya? Allah sudah mengampuni. Dah, sekarang para sahabat, Allah sudah meridai mereka semuanya atau belum? Sudah. Lalu terjadi di antara mereka perselisihan. Kenapa antum ribut-ribut? Allah sudah ridha pada mereka. Bahkan di antara mereka ada orang dijamin masuk surga. Awak ahlun jolin asilah letih gila cito. Paham saya? Nasib kita belum jelas, tambah pula dengan dosa merendahkan sahabat. Jelas ya? Jelas? Makanya jadi seorang mukmin itu jangan terlalu kepo, kata orang, ya. Jangan terlalu kepo untuk urusan-urusan yang merendahkan orang mukmin lain. Tapi boleh kita kepo untuk yang meningkatkan dan menaikkan martabat mukmin yang lain. Jelas? Tambah contoh lagi. Cukup satu ya. Ya, biar tidak lama komatnya. Nah. Jadi Nabi mengajarkan kita untuk menerima keputusan Allah. Menurut tuan-tuan, Nabi kecewa tak kira-kira itu? Wah, ayangnya kan itu. Kalau pakai ikut bahasa gitu tuh, iya, tidak sangkur-sangkur kan. Nah, tapi Nabi SAW ingat firman Allah, i'malu ma syi'tum aw if'alu ya. I'malu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Buatlah apa yang kalian buat, saya sudah ampuni semuanya. Jelas? Beginilah perlunya kita menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kalau kita tidak ikut Nabi menafsirkan, kita katakan itu kan dosa-dosa keneknya, dosa godang tidak masuk dengan ya. Ini contoh dosa besar, pengkhianatan terhadap agama, negara dan bangsa, tetapi karena Allah sudah mengampuni. Contoh lain di perang Uhud, Nabi ingatkan 50 pemanah, jangan beranjak dari sini apapun yang terjadi. Sah? Tapi apakah Nabi memanggil mereka, kalian masuk tahanan 3 tahun dulu gara-gara pelanggaran ini? Tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan ampunannya. Allah sebutkan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang masih ada cinta dunianya dan ada juga yang cinta akhirat. Jadi gara-gara dunia banyak orang melakukan pelanggaran. Tetapi beda sahabat dengan kita. Sahabat langsung dapat cap radhiyallahu anhum, kalau kita masih berharap dan berharap. Oleh sebab itu jangan tambah dosa dengan mengungkit-ungkit dosa orang yang sudah diampuni. Jelas ya? Kadang tak yang mungkit-ungkit dosa orang tak boleh dosa. Dia ungkit-ungkit dosa orang tak boleh dosa. Woi. Kadang dia mau ungkit-ungkit salawat tak boleh dosa awak. Kan ya? Kita tengok tuan-tuan, bongkar sangka, bongkar leko deh, bongkar leko, akhirnya bongkar sodok, ya. Kalau dia dokek-dokek pilkada gitu. Nauzubillah. Ndak nawa bisa diadong deh dong. Kadang ndak nawa bisa diadakan. Oleh sebab itu berupayalah untuk menutupi. Apalagi orang-orang yang nyata-nyata
dapat cap radhiyallahu anhum wa radu anhu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita mesti menghormati para sahabat karena musuh-musuh Islam ingin menjatuhkan mereka di mata umat Islam sehingga nanti syariat ini tidak sampai kepada kita dari jalan orang-orang yang amanah menurut mereka. Tapi alhamdulillah umat Islam tak akan mundur selangkah pun dan tidak akan mau melampaui para sahabat. Kita tidak mungkin lebih hebat daripada mereka. Siapa dulu dong guru mereka? Gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berkata kecuali benar, tidak pernah berpendapat kecuali diluruskan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan kesalahan kecuali Allah ampuni dan Allah perbaiki dan luruskan. Oleh sebab itu percayalah pada Nabi dan ikutlah cara Nabi dalam menyikapi apa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Sekira sampai di sini kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mesti kita yakini supaya kita di akhirat dapat syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.